Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Yudhya Putri dengan NIM C240123120. Jadi di sini saya akan membuat video micro teaching terkait tutorial penggunaan Mega 11 untuk mengetahui jarak kekerabatan, kemudian pohon filogeni dan juga bahasa nukleotida dari spesies yang akan dicari. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 4 spesies yang akan dicari bahasa nukleotidanya. Itu adalah ini. Yang pertama itu ikan Pangasianodon hypothalamus dengan gen banknya ini, kemudian Pangasius macronema, Pangasianodon gigas, dan juga Cryptoglanis sajii. Nah, di sini saya sudah mencari origin dari masing-masing ikan tersebut. Itu dicarinya lewat web, itu di webnya NCBI. Nah, ini kan sudah dicari. Ini itu Pangasianodon hypothalamus itu merupakan ikan kelompok. Kemudian Pangasius macronema itu ikan yang genusnya sama tapi beda spesies sama Pangasianodon. Kemudian yang ketiga ini Pangasianodon gigas ini itu tuh ikan yang beda genus tapi masih satu family sama genus yang sebelumnya yang luas itu. Kemudian yang ini Cryptoglanis sajii, dia itu familinya beda tapi ordonya sama, yaitu Siluriformes. Nah, setelah itu untuk ini kan bahasa nukleotidanya masih kayak gini ya. Ini kita perlu dibuat satu baris. Maka dari itu caranya itu ini di drag dulu. Di copy dulu semuanya. Kemudian kita ke file, terus edit a text file. Nah, ini di paste. Kemudian ini kita hanya perlu bahasa nukleotidanya aja. Jadi ini di copy, terus di utilities, format select sequence, kemudian di remove space atau digitsnya. Nah, habis itu ini kita Ctrl A lagi, utilities, dan merge multiple lines. Nah, ini kan udah jadi satu garis kayak gini. Itu kita Ctrl A, kita copy, terus kita buka align. Nah, di sini edit and build alignment. Terus ini kita pilih create a new alignment. Nah, di sini kita pilihnya DNA. Terus di sini kita paste. Nah, ini kan udah jadi kayak gini. Terus ini sequence-nya kita ganti pakai nama ikan yang tadi kita pakai. Sama sekalian gen banknya juga. Itu ditaruh di sini, pindahin. Nah, ini lakukanlah kayak gini semua itu ke keempat ikan tersebut. Di sini caranya itu ditambah, tambah. Nah, ini aku mau ini lagi.
Nah, di sini kan udah keempat-empatnya di copy ke sini. Kemudian ini kita Ctrl A semua. Terus ke alignment. Kita pilih align by Coastal Way. Nah, di sini kita oke. Nah, ini kan sebentar. Datanya ini ada yang strip-strip kayak gini. Nih, strip-strip kayak gini. Ini tuh dihapus, nggak boleh ada. Coba kita cari lagi apakah di sini ada. Nah, ini juga kan biasanya strip-stripnya itu di ujung-ujung depan sama belakang. Nah, ini tuh dihapus. Dihapus semua ini. Sampai nggak ada putih-putih strip-stripnya. Nah, setelah ini dihapus semua, ini kan udah jadi ini semua kan, ada warnanya. Itu kita klik data, terus kita klik phylogenetic analysis. Terus ini pencet yes. Nah, ini udah kan, habis itu kita minimize, kita ke phylogeny. Terus construct or test maximum likelihood tree, kita klik yes. Nah, ini kita klik oke. Nah, ini itu pohon phylogeny-nya. Nah, untuk pohon phylogeny itu udah selesai. Itu ini mengindikasikan bahwa Pangasianodon hypothalamus sama Pangasianodon gigas itu jaraknya masih dekat. Terus Pangasianodon hypothalamus sama Pangasius macronema itu udah agak jauh walaupun dia satu family. Kemudian Pangasianodon dan hypothalamus itu dia jaraknya sudah jauh dengan Cryptoglanis sagii karena dia beda family tapi dia satu ordo. Kemudian setelah itu ini kita minimize karena kita akan mencari jarak kekerabatan. Itu di distance. Kemudian compute pairwise distance. Terus ini yes. Sini kita oke. Nah, ini merupakan jarak kekerabatannya. Jarak kekerabat. Jadi ini sudah didapat jarak kekerabatan antara keempat spesies. Jadi ini tuh cara bacanya. Si Pangasianodon hypothalamus ini memiliki jarak kekerabatan 0,135 dengan Pangasius macronema. Kemudian selanjutnya Pangasius macronema itu mempunyai jarak 0,105 sama Pangasianodon gigas. Terus Pangasianodon gigas itu mempunyai jarak 0,236 dengan Cryptoglanis sagii. Nah, jadi jaraknya itu bisa dilihat dari sini. Nah, semakin besar angkanya itu semakin besar jaraknya dengan ikan-ikan yang lain. Jadi kayak gitu. Kemudian ini kita minimize aja. Terus kita sekarang cari komposisi nukleotidanya. Komposisi nukleotidanya itu tadi di sini di TA ini. Di sini dulu sih. Nah, di TA ini kita ke data. Bukan, kita ke statistik, terus ke nucleotide composition. Kita mencet OK. Nah, didapat
kayak gini. Ini langsung data komposisi nukleotidanya. Nah, jadi ini merupakan komposisi nukleotida dari keempat spesies yang sudah kita teliti. Nah, di sini bisa dilihat ini tuh ada timin, sitosin, adenin, dan guanin. Nah, terus di sini ada totalnya. Nah, jadi cara bacanya itu kita pakai cara baca yang average ini di sini rata-rata. Jadi dari timin itu yang mendominasi di sini itu adalah timin, yaitu 29,6, kemudian dilanjut sitosin 26,8, adenin 25,9, dan guanin 17,7. Nah, kalau untuk masing-masing spesiesnya itu bisa dilihat dari sini. Jadi di bahasa timin itu yang mendominasi adalah spesies Pangasianodon hypothalamus. Untuk sitosin itu yang mendominasi adalah spesies Cryptoglanis sagii. Kemudian dari adenin yang mendominasi itu spesies Pangasius macronema, dan dari guanin sendiri yang mendominasi itu spesies Cryptoglanis sagii. Nah, jadi itu tadi merupakan cara penggunaan dari Mega 11 yang fungsinya itu untuk mencari jarak kekerabatan, basa nukleotida, dan juga pohon filogenis dari spesies-spesies yang akan diteliti. Jadi itu saja tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.